Assalamualaikum Nusana, kembali lagi di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya saat ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Benar, Anda tidak salah baca. Jalur Citanjalawi memang direncanakan akan ditutup dan mungkin akan dilakukan ke depannya. Beberapa waktu yang lalu, beredar di media sosial percakapan salah seorang wartawan dengan salah seorang pejabat daerah Sumatera Barat yang menyebutkan bahwa KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyarankan kepada pemerintah daerah Sumatera Barat untuk menutup saja Jalan Citanjalawi pada Jalan Padang Solo karena sangat berbahaya. Bahkan KNKT menjuluki jalan tersebut dengan jalur kematian. Menurut kajian dari KNKT, jalur Citanjalawi adalah jalan yang tidak berkeselamatan atau sangat tidak safety dan berbahaya. Setidaknya ada 36 kali kecelakaan setiap tahunnya di jalur ini. Dalam penilaiannya, KNKT menganggap jalur Padang Solo ini sangat berbahaya untuk dilalui karena rentan dengan kecelakaan lantaran kondisi jalannya dengan turunan dan tanjakannya sangat panjang dan tikungan curam. Menurut KNKT juga, rem mobil tidak akan tahan dengan turunan dan tanjakan seperti ini karena tidak dirancang untuk menahan beban untuk turunan dan tanjakannya sangat panjang seperti di Citanjalawi ini. KNKT juga menyebutkan jalur Citanjalawi ini termasuk jalur yang paling berbahaya di Indonesia. Benarkah seperti itu? Benarkah jalur Citanjalawi ini seberbahaya itu? Bisa Anda nilai sendiri dari perjalanan saya kali ini. Saat ini saya sedang menempuh jalur Padang Solo Citanjalawi dan kali ini saya memulainya dari perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Solo. Di sepanjang jalan bisa kita lihat bagaimana perjuangan kendaraan-kendaraan di sini saat menaiki ataupun menuruni jalan ini. Terutama kepada truk-truk yang bermuatan berat akan lebih mendebarkan, terutama buat sang sopir yang harus pintar dalam mengatur irama gas dan rem sehingga bisa selamat hingga sampai ke atas ataupun ke bawah yang berjarak belasan kilometer. Bukan hanya kendaraan besar, kendaraan kecil pun seperti mobil kecil ataupun sepeda motor punya ketakutan tersendiri melalui jalan ini.
Salah satunya adalah saat menemui truk bermuatan berat yang sedang berjuang untuk naik ataupun menuruni jalur ini. Pengemudi mau tidak mau harus cepat-cepat menyalip truk tersebut karena sangat menakutkan apabila harus menguntit di belakang truk yang sedang berusaha untuk naik. Yang kita tidak tahu kapan truk itu akan tiba-tiba mundur karena sudah kehabisan tenaga untuk menanjak. Dan pengemudi akan merasa sangat lega ketika berhasil menyalip truk-truk ini. Pasti sanak yang sudah melalui jalan ini pernah merasakannya. Saya sendiri pernah menyaksikan truk yang tiba-tiba mundur karena remnya blong dan menghantam barisan mobil kecil yang antri di belakangnya.
Lantas, apa solusi bagi jalur Sitanjalawi? Karena jalan ini adalah salah satu jalur utama yang penting bagi Sumatera Barat. Solusinya adalah pembangunan flyover yang sudah direncanakan pemerintah beberapa tahun ini. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum telah menyetujui tahapan pembangunan yang diperkirakan memakan biaya 2,4 triliun rupiah. Dan peletakan batu pertama rencananya sudah akan dilakukan pada bulan Desember pada tahun lalu oleh Bapak Presiden. Sayangnya, waktu itu batal karena Presiden ada keperluan yang lebih penting. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.